Kalau semua nabi diutus oleh Yesus, nabi non-Kristen berguguran dong. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dalam Bingkai Indonesia Pancasila. Saya akan memberi edukasi. Beberapa saat lalu saya menayangkan sebuah tayangan, lalu ada orang tanya ke saya, Pak Pendeta HTD, kalau memang nabi itu diutus oleh Yesus, berarti nabi-nabi dari non-Kristen berguguran, ya. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari Gereja Alkitab Allah Esa, Firman Utama Gaifu. Fakta Alkitab tidak bisa Anda bantah. Matius 23 ayat 34. Yesus sendiri berkata, Matius 23:34, lihatlah, aku Yesus telah mengutus nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Kapan Yesus mengutus nabi-nabi? Ketika dia sebagai Yahweh. Siapa saja, mulai dari Musa sampai Maleaki. Tuh. Ya. Itu yang menulis Alkitab, ya. Plus nabi-nabi lain kurang lebih 40, ya. 40 nama yang ditulis di Alkitab, ya. Siapa yang mengutus? Aku Yesus. Lihatlah, aku telah mengutus pada waktu era Perjanjian Lama, ketika Yesus sebagai Yahweh. Clear sampai sini? Jadi semua nabi Alkitab dimulai dari Abraham, terakhir itu Hana. Perjanjian Lama itu Abraham sampai Hana. Semua diutus oleh Yesus. Loh. Lah kalau gitu Ibrahim diutus oleh Yesus, betul. Di luar Kristen ada yang ngaku Ibrahim diutus oleh Allah mereka. Itu beda Ibrahim. Tidak mungkin satu nabi ada di dua keyakinan, nggak mungkin. Pak, jadi Ibrahim Alkitab dengan Ibrahim non-Kristen beda, Pak. Beda. Bapaknya Ibrahim Alkitab itu namanya Terah, Kejadian 11 ayat 27. Sementara bapaknya Ibrahim di luar Kristen, di luar Alkitab, bapaknya namanya Ashar. Itu kan dua Ibrahim berbeda. Ya. Sebuah kitab suci, satu kesalahan itu gugur. Ya. Ayo. Sebuah kitab suci cukup satu kesalahan gugur sebagai kitab suci. Ingat, bapaknya Nabi Ibrahim namanya Terah. Di dalam Kejadian 11:27 ada Ibrahim lain di luar Alkitab, bapaknya namanya Ashar. Hayo. Ya, di dalam Perjanjian Lama semua nabi diutus oleh Yesus. Bagaimana dengan Perjanjian Baru, Pak? Di dalam Perjanjian Baru, Efesus 4 ayat 11, Yesus yang mengutus atau yang memilih, menyediakan rasul, nabi, pemberita Injil, pengajar, gembala dan pengajar. Ada berapa nabi, Pak, di Perjanjian Baru? Ada 9. Ya, Perjanjian Lama ada 40, Perjanjian Baru ada 9. Dengan itu, Pak, berarti nabi-nabi di luar Kristen, non-Kristen gugur semua, Pak. Pertanyaannya sederhana. Anda yang mengklaim kami punya nabi, Pak HTD. Anda punya nabi? Betul. Dipilih Yesus, diutus Yesus? Tidak. Tidak, Pak. Mohon maaf, gugur. Sekarang ada nabi tuh. Nabi tes celup bolak-balik surga. Wahai kamu nabi tes celup yang katanya 3 bulan sekali bolak-balik surga. Pertanyaannya, kamu dipilih Yesus atau tidak? Boro-boro, Pak, saya aja nggak percaya Yesus. Saya percaya kepada Bapa, gerombolan atau rombongan para Allah. Ya berarti kamu gugur. Lagian kurang ganteng kamu. Nabi itu harus ganteng, ya. Seperti itu, ya. Jadi clear. Semua nabi diutus, dipilih oleh Yesus. Berarti nabi-nabi yang di luar kekristenan gugur dong, Pak. Ditanya aja, dipilih oleh Yesus tidak? Ya. Kesaksian saya ketika saya dulu debat awal-awal, debat pada awal-awal dulu tahun 2019 lah ya.
Saya ditanya, Pak Pendeta HTD, mohon maaf nih, apa pendapat Anda tentang nabi kami? Oh ya maaf ya Pak ya, saya cuman Anda tak suruh baca nih Matius 23 ayat 34 dan Efesus 4 ayat 11. Mohon maaf, nabi itu harus dipilih Yesus. Ya, lalu pasti dijamin selamat. Lukas 13:28. Jadi mohon maaf, saya tidak menjawab apa-apa. Saya hanya ingin mengatakan Matius 23 ayat 34, Efesus 4 ayat 11, Lukas 13:28. Nabi mutlak harus dipilih Yesus dan dijamin selamat. Kristen dilarang mendoakan nabi. Nabi kok nggak dijamin selamat? Diam. Tidak komplain, tak suruh baca ayatnya. Mereka bahkan lebih hafal dari saya. Cepet, oh iya ya. Ya. Lalu berlanjutkan waktu itu, selain soal nabi juga soal kitab suci. Saya jawab, sebuah kitab suci harus ditulis nabi dan rasul. Diam. Oh iya. Dia cek, oh iya ya, mulai dari Musa sampai Maleakhi itu nabi. Mulai dari Matius sampai Wahyu itu rasul semua. Very clear ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila. Jadi gimana dong Pak? Toleransi aja. Ya, sebuah kitab suci cukup satu kesalahan maka gugur sebagai kitab suci. Masuk Ibrahim, bapaknya siapa namanya? Jelas bapaknya Terah kok diganti Asyar. Ibrahim nggak bisa bahasa Arab ya. Daud nggak bisa bahasa Arab. Sulaiman nggak bisa bahasa Arab. Ya, kalau pakai bahasa Arab berarti Alkitab terjemahan tuh. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus. Haleluya, amin.